Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kalau ditanya setiap orang yang beraktivitas, apakah itu pedagang, petani, pegawai, guru dan lain sebagainya, ketika berangkat kerja ditanya, Pak petani, Pak pedagang, Pak guru dan yang lainnya, penjenengan kerja cari apa? Maka jawabannya sepakat mencari uang. Uang yang kecil apa uang yang besar, sedikit apa banyak, ya. Jawabannya sepakat akan mencari kalau bisa sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena dengan uang yang banyak maka kebutuhan akan lebih dapat terpenuhi. Semakin tinggi, semakin besar, semakin banyak uangnya, maka tingkat kenikmatannya juga akan semakin tinggi. Maka dalam bahasa Jawa ada unen-unen yang mengatakan jer basuki momong tiyo. Setiap basuki, setiap cita-cita itu membutuhkan pengorbanan. Semakin tinggi tingkatannya, semakin besar pengorbanan dan setelahnya. Kalau kita lihat dalam contoh ini ada 3 rumah, yang paling kiri, yang paling jelek, menengah dan yang paling baik. Tentu untuk membuatnya dibutuhkan pengorbanan yang berbeda. Semakin rumah baik maka semakin banyak yang harus dikorbankan. Kemudian ada juga unen adalah ono rego ono ruwo, ya. Semakin harganya tinggi, bentuknya semakin baik dan sebaliknya. Maka ini juga berlaku dalam hal ibadah atau pahala. Kalau seseorang itu berusaha untuk mencari pahala yang sebanyak-banyaknya dengan amal-amal yang punya keutamaan, amal-amal yang fadilah. Contohnya apa? Contohnya sholat berjamaah, ya, di awal waktu, maka dia akan mendapat pahala yang banyak. Nah, dengan pahala yang banyak nanti kita juga akan mendapatkan nikmat-nikmat yang lebih dan yang lebih sempurna. Makanya Bapak Ibu, monggo kita semuanya harus bersemangat untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya, melebihi
melebihi semangatnya orang mencari keuntungan atau kenikmatan dunia. Kemudian yang namanya orang beriman itu akan dibagi pada tingkatan, 3 tingkatan. Berdasarkan pada surat Fatihah surat yang ke-35 ayat yang ke-32, Allah firmankan, "Tsumma arsalnal kitabal ladzi nastaina min ibadina." Setelah Allah Ta'ala berikan kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitabnya kepada Nabi Isa, dan ternyata umatnya itu mengubah-ubah, mengganti isi Taurat dan Injil, ya, yang dikenal dengan orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Terus sekarang kitab terakhir diberikan kepada umat Muhammad, umat Islam, umat yang dipilih Allah. Dan Allah menjaga kitab Quran ini sampai hari kiamat, ya. Terus kemudian umat Muhammad itu diberi ajaran-ajaran Al-Quran, disertai dengan penjelasannya itu di dalam Al-Hadis, ya. Ternyata umat Muhammad yang diajari Quran ternyata ada 3 golongan. Faminhum dzalimun nafsihi, ya. Yang pertama, masih ada umat Islam yang sudah ngaku Islam, katanya Islam, tapi masih banyak berbuat dolim, ya, berbuat dosa, maaf saja, tesih nglakoni molimo, ya, kadang juga tidak sholat dan lain sebagainya, ya. Kalau pas Ramadan ya puasanya cuma puasa menahan makan dan minum, tapi tidak sholat dan lain sebagainya. Untuk orang-orang Islam yang paling bawah. Wa minhum muqtasidun, dan yang kedua orang Islam yang muqtasid, yang tengah-tengah. Yo tesih dosa ning kathah nindakne pahala, termasuk kita semua. Kita Bu. Yo sok nglakoni perbuatan yang baik, ya, sholat, ngaji, puasa, dan sebagainya. Tapi ya kadang-kadang berbuat dosa. Contohnya jisok ngrasani, kita Bu. Jisok punya penyakit namanya hasad, ya, dan lain sebagainya. Sok-sok emosi dan lain sebagainya, ya. Itu namanya orang yang mutasid, antara plus dan itu hampir sama. Terus wa minhum sadiqum bi khairatin, dan yang ketiga tingkatan yang paling baik adalah orang-orang Islam yang dia berlomba-lomba dalam berbagai macam kebaikan-kebaikan. Contohnya siapa? Contohnya sahabat-sahabat Nabi, ya. Contoh siapa? Contoh Uthman bin Affan, sahabat Nabi yang kaya dan dermawan. Abdurrahman bin Auf dan sebagainya, ya. Yang namanya infak itu bukan cuma 1.000, 2.000, tapi dalam jumlah yang besar, ya. Kemudian yang lain juga begitu, yang namanya Bilal, meskipun dia seorang budak atau mantan budak, orang yang melarat, orang yang miskin, tapi dia punya prestasi. Apa prestasinya? Termasuk mu'andimnya Rasulullah, ya. Orang yang berusaha untuk selalu berada pada keadaan suci. Kalau batal mundur lagi, kalau apa itu kemudian sholat 2 rakaat, namanya orang-orang yang pas asabiqu bil khairati, ya. Kemudian dari keempat dan itu adalah karunia Allah yang paling besar. Jadi Bapak Ibu, kalau bisa mau saja keadaan kita sekarang ini harus ditingkatkan supaya bisa menjadi sabiqun bi khairati, menjadi orang-orang yang berlomba-lomba dengan berbagai macam kebaikan saya dengan kemampuan kita masing-masing. Yang mampu tenaganya dengan tenaganya,
yang mampu hartanya dengan hartanya, yang mampu ilmunya dengan ilmunya. Nah kalau nggak punya harta, nggak punya ilmu, nggak punya kekuatan, bahkan dengan doa-doa. Ya, jadi Bapak Ibu, di dalam Islam itu siapapun orangnya, bahkan keadaannya bisa masuk ke dalam surga. Ya, beda dengan namanya pilkada Pak ya. Kalau mau jadi bupati kira-kira modalnya pinter Pak. Jago bupati modalnya 1.000 nopo 2.000. Gitu. Awalnya jago jadi gubernur, gitu. Lebih tinggi lagi. Lah kita jago sebagai ahli surga itu modalnya tidak banyak, tergantung pada kemauan kita masing-masing. Ya, kalau misalnya berusaha untuk fastabiqul khairat, ya. Dalam hal sholat monggo maaf saja kalau bisa tidak usah menunggu adzan. Nek saged lawes sadurunge adzan. Nek saged kita wong parkomate rumah kato. Kita nanti belum astaghfirul khairat tadi, ya. Terus monggo untuk baca Qur'annya ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya dan lain sebagainya, ya. Terus kemudian orang beriman yang kuat itu lebih dijawab dibandingkan orang beriman yang lemah. Dalam sebuah hadisnya Nabi bersabda, al-mu'minul qawiyyu, orang iman yang kuat dalam jasadiahnya, dalam hal ilmunya dan hartanya, itu khairun wa aqrabu ilallah, itu lebih baik dan lebih dijawab dibanding dengan orang mukmin yang lemah. Ya, ada dua orang namanya A dan B. A ini orang beriman, B orang beriman. A orang kaya, B orang miskin. Maka aku lebih jauh dibandingkan si B. Kenapa? Karena amalnya lebih banyak dibandingkan si B. Ya, si A dapat infak, sedekah, mungkin bisa haji umroh, mungkin bisa korban di Idul Adha dan sebagainya. Sedangkan si B nggak bisa karena nggak punya uang. Atau si A seorang ustadz, si B bukan ustadz juga begitu. Ya, makanya kita harus bisa menjadi orang-orang yang lebih punya potensi. Wa fi kulli khairun wa fi kulli khair, meskipun dalam setiap orang beriman itu pasti ada kebaikannya. Ya, selemah-lemahnya orang iman itu masih lebih baik dibanding dengan orang-orang kafir. Kenapa? Karena ada imannya. Yang iman itu nilainya lebih mahal dibanding dengan sepenuh bumi emas dilipatkan dua. Ya. Ada seorang ibu sudah sepuh, ya. Kemudian dia rumahnya jelek tapi punya simpenan emas Pak 10 kilo. Kira-kira segini buatan. Kalih wong sing omahe apik ning utange akeh. Maka yang punya emas tadi lebih utama, meskipun rumahnya jelek tapi kan punya simpanan. Iman itu lebih berat dibanding dengan dunia dan seisinya. Makanya orang dengan bagaimana ada baik. Terus kemudian ihris ala ma yanfa'uka, bersemangatlah kamu terhadap apa yang bermanfaat kepada kamu. Terus kita harus semangat. Contoh apa? Tolabul ilmi, ya. Ilmu itu sangat bermanfaat kepada kita. Dengan ilmu kita akan jatuh ta'ala. Maka mari kita bersemangat untuk mencari ilmu. Karena apa? Bermanfaat. Bermanfaat apalagi contohnya puasa, sholat, ya. Zikir itu juga bersemangat. Monggo ditingkatkan semangatnya, kesungguhannya, meskipun didapatkan banyak kendala-kendala. Saya ini mau
Dikir kok bibir saya sedang sariawan. Walaupun sudah malu bagi saya sariawan. Nah, yang enggak dikir pakai lisan, pakainya pakai hati bisa. Dikir pakai hati juga bisa. Saya ini mau infak tapi enggak punya uang, enggak pakai uang, pakai tenaga. Ya enggak punya, pakai doa. Enggak punya, belajar doa. Jadi kita harus ikhlas ala ma yang fauqa. Terus kalau enggak bisa Pak wasain bilah wala tajus. Dan mintalah tolong kepada, jangan merasa lemah. Artinya Bapak Ibu, ketika kita merasa lemah terus minta tolong kepada Allah. Contoh saja. Kita umpamanya apa? Lemah dalam sholat berjamaah. Kita mendoa Allah, ya Allah, berikanlah kami ini kekuatan untuk bisa sholat berjamaah bersama imam ratib tidak terlambat. Kita berdoa. Nanti kalau Allah kasihkan, kemudian kita akan diberi petunjuk dan kekuatan. Ada orang namanya Abdullah Al-Qusairi, usianya 77 tahun meninggal. Selama 11 tahun umur 11 tahun sampai meninggal itu dalam keadaan nggak bisa jalan, bisanya cuma merangkak. Dia ke masjid 5 kali sehari selama 66 tahun dalam keadaan merangkak. Merangkang swidak 6 tahun sedino ping 5 PP, itu kira-kira bagaimana? Tapi apa? Dia mampu, Makanya monggo kita semuanya termasuk saya, apapun kebaikan yang kita nggak bisa harus kita minta tolong pada Allah. Yang nggak bisa sabar minta sabar, Yang belum bisa istiqomah minta istiqomah dan sebagainya. Kemudian wa in asobaka sayun, maka jika telah melakukan sesuatu, walaupun lawan ini faktu kata, kamu jangan mengatakan, seandainya tadi lo berbuat begini dan begini. Kenapa? Karena itu akan membuka pintu amalnya setan. Contohnya contoh saja. Kita namanya mau ke kapal suruh, ada 2 pilihan. Lewat jalan raya atau lewat jalan kampung, ada 2 pilihan. Terus kita pilih satu, lewat jalan raya. Ternyata kemudian kecelakaan. Jangan sampai tadi boyo lewat jalan kampung, Jangankan seandainya bagi dan itu tidak dilakukan sudah selesai, Memang takdirnya seperti itu, Jadi yang sudah diambil pelajaran, jangan disesali, karena sudah ditanya oleh orang tadi. Akan tetapi kita ucapkan Allah sudah mentakdirkan apa yang Dia kehendaki. Kalau kita saja ditakdirkan, dikehendaki umpamanya dia mendapatkan musibah, ya itu akan kena musibah. Yang kemudian yang perlu kita cermati adalah ketika kita kena musibah. Yang pertama Bapak Ibu, ada 3 amal yang kita lakukan ketika kita kena musibah. Yang pertama istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang pertama. Yang kedua tersama berdoa, Allahumma jurni fi musibati, ya Allah belahan dalam musibah ini dan belahan ganti yang lebih baik dibanding dengan yang hilang. Terus yang ketiga bersyukur atas musibah. Allah akan kasihkan 1 rumah mewah, itu namanya Baitul Hamd. Jadi Bapak-bapak, kalau kena musibah, monggo dilakukan langkah tadi supaya kita tetap akan jadi baik. Terus kemudian besarnya apa tadi? Sesuai dengan besarnya ujian.
Semakin rumit maka akan semakin dapat malah yang lebih besar. Nabi sabdakan inna idhamal jati ma'al idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian. Ada 3 beban, beban 25, 50, 100 ya. Yang angkat adalah si A, si B, si C. Si A hanya dapat mengangkat yang 25, si B 50 dan si C 100. Maka si C orang yang paling hebat di antara A dan B dan sebaliknya. Si A itu adalah yang tidak paling hebat karena kan cuma 25. Lah dengan Bapak Ibu, jadi kalau untuk mendapatkan sesuatu dibutuhkan pengorbanan yang banyak, berarti banyak juga lebih banyak ya. Yang rumahnya dari masjid ada yang 1 meter, 10 meter, 100 meter, 200 meter ya. Maka pahala yang baik adalah yang lebih panjang tadi. Makanya Bapak Ibu jangan merasa berat dengan halangan yang ada pada kita. Insya Allah Allah akan memberikan pertolongan ya. Terus Allah katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan memberikan ujian kepada hambanya kecuali sebatas kemampuannya. Jadi pasti bisa, insya Allah pasti bisa ya. Terus dan sesungguhnya tidak akabal Allah. Sesungguhnya itu kalau cinta kepada suatu orang ibtala khusus Allah akan mengujinya. Jadi yang diuji adalah orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Maka berbahagia orang-orang yang diuji oleh Allah Ta'ala karena dapat kesempatan. Nah yang tidak diuji ya berarti belum ada kesempatan. Terus dalam itu kemudian faman radhiyallahu ridho, barang siapa yang ketika kemudian dia ridho maka Allah akan ridho kepada dia. Sebenarnya waman sahito kalau suhto, dan barang siapa yang marah dengan adanya ujian maka Allah akan marah kepadanya. Jadi Bapak Ibu kalau positif maka mari kita berusaha untuk ridho. Kalau ditanya Pak, ditanya dodol laris kali rawayu pilih pundi? Dodol laris kali rawayu pilih pundi? Pilih laris mergone tok ditoke. Suatu saat tidak laku bahkan motornya kebanan sisa. Indah, wes rapayu rento duit motor kebanan, maka itu kemudian akan jadi kesusahan. Saat itulah Allah menguji kepada kita dan juga mungkin mengingatkan pada kita. Bisa jadi kita selama ini lupa dengan nikmat-nikmat yang sudah ada. Terus kata contoh. Dan contoh yang lainnya yang jadi petani, yang jadi pegawai dan sebagainya ya, ada di PHK. Kemarin ada banyak PHK di suatu perusahaan yang besar. PHK sampai 4.000 karyawan. Ya, itu kalau ada suatu musibah, nah ketika di PHK kita bagaimana? Ya, makanya perlunya kita ngaji supaya bisa itu. Lah supaya bisa itu maka kita harus memandang dasar yang positif, jangan yang dasar yang negatif. Orang masuk warung full dengan menu dan tarifnya. Yang dipandang menunya nopo tarifnya nopo kedua-duanya. Sop buntut 50.000.
iga bakar 60.000. Wah, akhirnya orang situ. Nama karena larang-larang. Song buntut kok 50.000, wong buntut wong siji. Orang dikasih pekerjaan, gajinya per bulan 50 juta. 50 juta iya oke men. Gitu? Maka dia akan semangat. Kenapa? Lihat pada gaji. Makanya Bapak Ibu itu tadi sudah kita sampaikan bahwa untuk ridho itu kita punya namanya harapan, punya hope, ya, punya harapan. Kalau nggak punya harapan nggak akan ridho, ya. Disuruh untuk duduk diam selama 3 jam diberi uang 500.000. Benar buatan Pak? Oh, benar. Ini diulang-ulang kita terus. Kita suruh diam saja, ya. Kita juga begitu Bapak Ibu. Supaya ridho harus ada harapan bahwa di balik musibah itu akan ada keridhaan Allah. Kemudian saya tanya Bapak Ibu, seandainya Nabi ketika disuruhnya Islam itu tidak dilaksanakan, kira-kira akan jadi apa? Allah ya Ta'ala, anakmu kamu sembelih, nggak mau, kira-kira akan jadi apa? Kira-kira, jadi sunnah syariah, jadi sunnah yang buruk, tapi karena dilaksanakan jadi sunnah hasan. Ya, ini Bapak Ibu sekalian itu usahakan jangan, maaf saja, mempertimbangkan enak nggak enak, tapi yang jelas adalah ridhonya Allah. Ridho apa tidak ridho, ya. Orang yang mengabdi itu yang dicari adalah ridhonya Allah, bukan penak dan rekoso, bukan. Ini ada kerjaan penak, gajinya 1.000, kalau rekoso 1 juta, rekoso banget 10 juta, pilih mana? Kalau penak 1.000, kita kan pilih yang lebih banyak, makanya kita salah membaca. Saya contohkan sedikit untuk mengingatkan. Yang namanya Jumatan itu kalau bisa tempatnya dalam Bapak itu di soft-soft yang awal, jangan di akhir-akhir, ya, termasuk sholat berjamaah. Bahwa itu lebih utama. Bahkan Nabi sampai menggambarkan sampai 5 nih. Kalau yang pertama seperti korban unta, yang kedua seperti korban sapi, yang ketiga seperti korban kambing, yang keempat seperti korban ayam, yang kelima seperti korban telur. Saya nomornya betul dijelaskan. Artinya apa? Korban perasaan. Nah, itu yang jelaskan Nabi, bukan saya. Ya, makanya monggo berfasta bikul pilot tadi. Ya, ketika datang sholat Jumat, mohon maaf, ini agak mungkin ya. Karena waktunya maju, setengah 12 sudah adzan subuh. Terus yang biasa agak tambah lambat, ya. Ketika khotibnya belum naik tuh, malaikat di depan pintu mencatat siapa yang datang, si A, si B, si C dan sebagainya, ya. Ketika khotibnya naik, maka malaikatnya masuk, tutup, kemudian dia masuk ke dalam masjid dengankan khotbah. Lah yang datang setelah khotbah, setelah adzan bagaimana? Enggak ditulis sama malaikatnya, sudah masuk ke dalam masjid. Ini harus kita paham semua, ya. Monggo dipersiapkan 10 menit sebelum dikumandangkan adzan apapun. Kita bisa mulai persiapan, ya, persiapan untuk suatu kebaikan, ya. Sebelum adzan subuh, sebelum harus kita sudah mulai bangun terlebih sebagainya supaya tidak salah atau tidak terlambat sholat subuh, ya. Nanti saya terangkan, memang perlu namanya apa? Kesungguhan, ya. Terus kemudian orang yang salah memahami biasanya terus terjadi namanya kemurkaan, nggak suka, ya. Dicarikan pekerjaan malah marah-marah, golek ke gawean ngebot-boti wong. Ya wis lek gelem tak kei gawean, dia tidak dapat upah.
Ya, jadi kita Bapak Ibu, kalau pemahamannya masih yang negatif akan itu namanya kesusahan. Ya, contoh lagi, ya, namanya masalah kita sakit tadi gitu. Kalau kita pandang dari sakitnya ya akan timbul namanya kesusahan. Wes telingane, wes klebon banyu sampai gulung mari-mari. Mripate malah kelilipan telung dina ora mari-mari. Gitu. Nanti kan dapat 2 proyek ringan dan proyek mata alhamdulillah. Alhamdulillah bagaimana? Wong lunga ya mak dangdeng. Maksudnya perlu namanya positif. Lah kalau kita pandang yang positif akan jadi tapi kalau pandangnya akan jadi suatu kemarahan. Makanya Bapak Ibu, kalau kita masih banyak yang negatif sudut pandangnya, monggo latihan untuk bisa memandang dari yang positif, jangan dari yang negatif. Oke, kita lanjutkan. Surga itu tidak cuma satu tingkat Nabi misalkan innal fil jannati mi'atu darajatin. Sesungguhnya surga itu ada 100 tingkat. Lau annal alamina istama'u fi kitabuna lawasi'atu. Seandainya semuanya itu berkumpul di satu tempat saja, itu sudah cukup untuk kepada mereka. Ya, tetapi ditambah dengan berapa 100 tadi. Lah kenapa kok pakai sahabat-sahabat? Karena amanah memang bertingkat-tingkat. Ya, ada 5 orang A, B, C, D, E. Ya, semuanya dengar ada. Si A datang sebelum ada, si B setelah ada, si C barkomat gue. Si D orang mangkat, si E orang sholat. Nanti akan berbeda-beda tingkatannya juga begitu. Nah monggo terus tadi saya katakan jerbasuki moho piyo ono rego ono rupo. Kita mau pesan yang tingkat berapa monggo dipersilakan, sing penting wani bayar. Tingkat yang pertama surga Firdaus, oke, silakan dibuka surat Al-Mu'minun. Surat yang ke-23 ayat 1 sampai 11 monggo dibaca diamalkan. Tiket masuk surga Firdaus. Di antara fi sholatihim khosifun, ya.